Yang satu keluarganya meninggal, tapi wajahnya cerah berseri-seri, tidak ada rasa tidak ada rasa gelong, tidak rasa getun, itu bebas cerah. Itu kemungkinan besar ya karena keyakinan ini. Karena keyakinan ini, keluarganya selama hidupnya apa yang diperbuat sesuai dengan ajaran yang dianut. Setelah nanti diambil dengan cara apa saja, jadi keluarga harus merelakan. Ini sudah kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Diambil dengan cara gini. Kita nggak bisa menyesali, nggak boleh. Harus kita bisa menerima dengan lapang dada. Bisa dari itu. Kemungkinan kalau punya keluarga meninggal, keluarganya kelihatan susah, kelihatan gimana lah, yang tidak senang, itu kemungkinan ada yang selamanya saya belum pernah merawatnya misalnya, kok tiba-tiba meninggal, itu juga bisa. Selama ini saya belum pernah mengabdi dengan orang tuaku, tiba-tiba tahu sudah meninggal, ini merasa haru, lelap dan sebagainya. Itu kemungkinan. Jadi kita tidak akan sama kalau punya keluarga meninggal. Kalau kita bisa menerima dengan akal sehat, ya semestinya kita harus bisa lepas. Monggo kerso, silahkan. Apalagi keluargaku diambil. Saya ini sendiri diambil sewaktu-waktu, ya saya nggak tahu. Nggak bisa membantah ini, nggak bisa. Nunggu giliran aja. Berarti berpengaruh dari keluarga itu ya, bukan dari orangnya yang meninggal saja ya. Orang yang ditinggalkan seperti sanak familinya, misalnya berat dengan kepergiannya, itu juga mempengaruhi. Mempengaruhi perjalanan. Iya. Nah, kemelekatan itu tadi. Iya. Kemelekatan itu yang melekat di dalam hatinya itu. Kadang memang ada keluarganya meninggal tapi kelihatan rileks aja, tapi ya walaupun bagaimanapun nggak bisa. Sedikit pun ya pasti ada rasa getun itu, menyesal itu pasti ada, tapi nggak begitu kelihatan. Sebetulnya kita ini dikatakan antri mati ya enggak. Nyatanya orang hidup pasti akan mati. Kalau antri mati kenapa? Sakit dibawa ke rumah sakit. Iya. Dicarikan obat, carikan tombo. Iya. Kan enggak toh? Iya. Tidak semudah itu. Itu akan kita alami. Kok kenapa kita lawan? Itu pasti. Gitu, ya? Itu pasti kodrat takdir itu. Kematian itu. Jadi ya enggak bisa. Jadi, kita begini Bapak. Ketika orang kan yang sudah sakit-sakitan, yang sudah sembuh banget, itu pastinya kan ya kepingin sembuh memang Bapak. Ya. Akhirnya dia berusaha untuk dibawa ke rumah sakit atau mungkin keluarganya yang membawa, meskipun yang si sakitnya itu tidak mau, mungkin keluarganya yang kepingin dibawa ke sana. Tapi kalau memang ini suatu hal yang harus dilalui, namanya kematian itu, semua kan pasti. Terus itu apakah termasuk juga rasa penolakan, rasa istilahnya rasa belum siap untuk mati, atau bagaimana itu Bapak? Gini, misalnya ada keluarga yang sakit, nggak sembuh-sembuh, diusahakan berobat di rumah sakit atau di mana, karena ya walaupun orang ini sudah tua,
Kan kalau bisa kita berusaha. Sudah ada pepatah kata, manusia berusaha, Tuhanlah yang menentukan. Itu bagi orang yang berketuhanan kan itu. Manusia hanya bisa berusaha, Tuhanlah yang menentukan. Lah ini. Walaupun bagaimana, kita berusaha ini termasuk pengabdian kepada orang tua. Bukan suatu penolakan kematian. Apa mungkin, apabila mungkin Tuhan masih mengendaki hidup 1 bulan kah, atau berapa bulan, atau berapa hari, misalnya gitu. Jadi kita bukan suatu penolakan kematian, ya bukan. Kita dikatakan antri mati, ya bukan. Ya, bukan. Iya. Nggak bisa. Kita sakit wajib berobat, cari tombo. Kalau nggak mau berobat itu katanya, waduh gimana ya? Atau lain kalau memangnya tidak mampu berobat. Iya. Tidak. Kalau sudah tidak mampu, gimana lagi wong nggak mampu? Nah, tinggal menerima apa adanya. Yang penting kita ini belajar, kalau istilah Jawa sumeleh, berserah diri kepada Tuhan. Ya Tuhan lagi ini. Nah, sebetulnya Tuhan itu apa? Siapa? Di mana? Bagaimana? Milik siapa? Untuk apa? Itu tadi ada suku apa itu katanya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Ada yang gitu toh. Iya. Tapi mungkin yang dipercaya lain, bukan Tuhan namanya, entah apa. Iya. Kan beda sebutan aja. Biar dia mengerti nama apa, sebutannya apa. Yang penting Tuhan itu ada. Kalau mau belajar, mau sinau, mari kita. Agama yang dipelajari sebetulnya kayak ketuhanan loh. Yeah. Bertuhan lewat kepercayaan apa saja, penghayat apa yang dipelajari itu ketuhanan. Lah kita sekarang yang sudah berusia segini, ayo belajar ke dalam. Cari sendiri, menemukan jalan di mana. Tuhan itu apa ya? Kalau gitu Tuhan itu apa? Siapa? Di mana? Milik siapa? Untuk apa ya? Kok semua kok cari Tuhan? Nah ini. Nanti ada tanda-tanda atau ada apa ya? Tanda-tanda kita telah dekat dengan Tuhan. Makanya saya kan sudah sering saya katakan, kalau cari Tuhan, siapa saja, di mana saja, kapan saja, monggo. Harus mengerti Tuhan itu apa, siapa, dan di mana, milik siapa, untuk apa. Kalau nggak ngerti kok cari Tuhan. Kalau hanya omong kosong belaka ya untuk apa? Katanya orang bertuhan, orang ketuhanan. Indonesia itu kan ketuhanan, bukan keagamaan. Jadi Indonesia itu dasarnya Pancasila. Pancasila ini pandangan hidup. Sila yang pertama ketuhanan. Ini tentang belajar bertuhan. Nah, tentang kematian ya pasti tuh. Kalau nggak percaya ada Tuhan, masa percaya ada mati, mati dan hidup. Ya, itu mungkin nanti kita bahas di sesi yang lain tadi, masalah ketuhanan. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, sesuai dengan tema tadi. Sebagai seorang sesepuh
seorang spiritualis. Mungkin Barjo nanti bisa menceritakan proses ketika kita menjelang ajal, menjelang kematian, berpisahnya antara nyawa dengan raga kita, dengan tubuh kita. Tentunya sebagai seorang spiritualis ini bukan hal yang bukan hal yang istilahnya sulit, tapi mungkin bisa mendeskripsikan, punya gambaran-gambaran nanti prosesnya. Kan ada juga mungkin bisa mengetahui ada mungkin ciri-ciri fisik atau tanda-tanda fisik yang bisa dilihat kepada seseorang yang mungkin bisa sudah mendekati ajalnya. Jadi apakah memang bisa dilihat dari faktor fisik sekaligus juga tentunya dari faktor yang non fisik, dari gaibnya, batinnya. Oke, monggo. Ya, ini memang benar, makanya kalau ingin mengembangkan ajaran spiritual, jangan tanggung-tanggung. Semua orang yang belajar sama saya doakan supaya nanti kebisaannya, keprigelannya atau harus di atas saya nanti. Jangan sampai di bawah saya. Itu harapan saya. Nah, yang kedua, kalau mau belajar spiritual, ingin tahu, ingin mengerti sampai tentang kematian, kalau belajar yang sungguh-sungguh, apalagi kalau sudah mau menjadi penuntun, silahkan, saya malah seneng itu. Siapa saja yang tadinya belajar sama saya, sekarang misalnya sudah mau menjadi penuntun, mau buka sendiri, silahkan. Tapi kalau sudah mau, sudah berani, yang sungguhan, jangan setengah-setengah. Di situ banyak hal yang dipelajari. Bukan hanya tentang hidup saja, hidup manusia itu banyak itu. Apalagi tentang kematian, apalagi tentang yang lain. Kadang tentang perilaku saja belum mampu, yang diinginkan sudah macam-macam. Misalnya jadi orang penghayat, orang penghayat itu yang pertama yang harus dipelajari apa? Watak, sifat-sifat watak, kelakuan, dan perilaku perjalanan. Tadi kalau ada orang penghayat ya masih seneng pelin-pelan, kucing-kucingan. Waduh, ini kok terus nanti kalau jadi penuntun gimana ini? Teman sama teman, saudara sama saudara, ya masih merasa paling hebat. Nah ini merasa paling pinter. Waduh, itu bisa apa kok kamu belajar di situ? Ayo ikut saya loh. Orang penghayat kok gitu, itu gimana terus yang diajarkan apa? Tentang lahir saja belum lengkap. Nanti malah kadang-kadang diisi yang macam-macam, yang bukan semestinya. Kalau cuma ingin seperti penari ular, pemain jaranan itu, walah, itu mudah. Nggak usah jadi orang penghayat. Orang penghayat membersihkan dirinya sendiri dulu, hatinya sendiri. Kan sudah sering saya katakan, jadi santri dulu, ngaji dulu. Ngaji, istilah Jawa ngaji dari kata-kata aji,
wong ngajeni awake dhewe urung iso njaluk diajeni wong. Dadi santri urung iso ngandani wong. Nah ini. Itu penting itu. Okay. Makanya sering saya ulas, saya bolak-balik bilangi jangan sampai lepas dari ini. Orang penghayat ini pelajaran tentang bertuhan, bukan politik, tentang kehidupan, tentang manusia, hubungan dengan Tuhan. Okay. Ya. Mungkin ini tambahan sedikit Bapak, ada pertanyaan yang terakhir ini. Tentang temanya tetap kematian tadi. Iya. Ketika kita mungkin merasa sudah dekat, sudah hampir waktunya ya. Iya. Kita tentunya bukan manusia yang istilahnya baik-baik saja, pernah mengalami banyak kesalahan dan dosa. Iya. Jadi gini, apakah itu nanti kita harus istilahnya merasa sudah memaafkan, melepaskan atas perbuatan dari diri kita sendiri? Itu satu. Yang kedua juga, apakah kita harus menyiapkan, mempersiapkan ketika orang lain yang salah kepada kita juga harus memaafkan kepada mereka. Iya. Jadi poin yang satu tadi itu ini agak urgent ini sebetulnya. Ya. Gimana penjelasannya Bapak? Kita tentang maaf memaafkan ini sudah dipelajari sejak kecil, sejak di dunia. Kita bagaimana kita bisa melaksanakan memaafkan yang secara tidak terpaksa, secara simbolis, aturan-aturan itu dimaafkan pada ada hari raya misalnya, itu sebetulnya sudah milik manusia sejak dulu. Kita supaya bisa melepaskan segalanya, ya minta maaf, ya mau maafkan, itu ada caranya. Kalau kita merasa tidak memiliki apa-apa, berarti kita tidak akan merasa salah apa-apa. Makanya di ajaran kami itu ada kata-katanya, jangan melakukan kesalahan dengan sengaja. Manusia tetap manusia. Manusia tetap ada kesalahan. Tapi kalau kita ini salah tidak sengaja, tidak begitu berat hukuman kita misalnya. Kalau kesalahan itu dilakukan dengan sengaja, mengganggu ketentraman orang lain. Oh, aduh, itu kan sudah dilakukan dengan sengaja. Dulu waktu belajar di saya kan sudah saya katakan, jangan dilanggar, itu bukan untuk setahun 2 tahun, untuk selamanya. Banyak-banyak ya sudah saya katakan apa yang saya, karena gini ya, yang saya terima, walaupun saya ini belum begitu tua, yang pernah saya terima, apa yang saya punyai, yang saya punya. Siapa yang ikut belajar untuk diserahkan semuanya. Ini, tapi ya menurut waktunya masing-masing. Gamblang sekali Bapak.